Shalom semuanya. Gimana nih kabarnya udah di rumah sebulanan? Nah, hari ini gue akan beribadah bersama ya. Walaupun ibadahnya melalui online, saya harap kita semua bisa lebih bersemangat. Mari kita angkat pujian lebih dari pemenang.
Biarlah firman Tuhan ini bisa bermanfaat bagi kita, dan kita bisa menjadi pelaku bukan hanya pendengar. Mari kita angkat pujian pertolongan-Mu. Walaupun keadaan sekarang seperti ini, kita percaya bahwa Tuhan tetap menolong. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Mataku tertuju
Terima kasih. The power of the cross. Ya, kita akan baca firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-18. Ya, ayat yang ke-18. Satu ayat saja ini kita baca ya. Filipi pasal yang ketiga ayat 18. Demikian firman Tuhan. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Saya ulangi. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kakak ingin ajak adik-adik untuk kita nyanyi satu lagu. Ya, kakak yakin lagu ini sering kalian dengar, kalian juga hafal, kalian juga tahu lagu ini. Walaupun ini lagu sering dinyanyikan di sekolah minggu, tapi kakak senang banget dengan lirik dari lagu ini. Isi dari lagu ini singkat, jelas, padat, tapi lagu ini sangat bagus banget. Ya, namanya saat ku datang kepadamu, ku menyembah. Setiap langkah kaki kecilku mengikutimu, Yesus. Sekali lagi. Saat ku datang kepadamu, ku menyembah. Setiap langkah kaki kecilku mengikutimu, Yesus, sampai besar nanti, sampai tua nanti, sampai selama-lamanya Kau Rajaku. Sekali lagi, sampai besar nanti, sampai besar nanti, oh, sampai tua nanti, sampai selama-lamanya Kau Rajaku. Sampai selama-lamanya Kau Rajaku. Sampai selama-lamanya Kau Rajaku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, pesan dari lagu ini sangat penting banget ya. Bagaimana waktu kita dari kecil sampai nanti besar, sampai nanti tua, kita tetap menyembah Tuhan. Kita tetap menjadikan Yesus Tuhan dan Raja. Kita tetap jadikan Yesus adalah Sang Pemilik hidup kita. Wah, ini gak gampang. Serius, ini gak gampang. Kita ngomongnya sih bisa, kita menyatakannya dengan ucapan bisa, tapi dalam tindakan perbuatan kita belum tentu. Ya, sekarang kamu masih sama papi mami, ada yang kontrol kamu, ada yang liatin kamu. Kalau kamu salah ada yang tegur, kalau kamu melakukan hal yang tidak baik ada yang marahin, bahkan mungkin ada yang pukul kalian. Ya, siapa yang pernah dipukul sama papi mami? Siapa yang pernah dimarahin sama papi mami? Siapa yang pernah dikasih sanksi sama papi mami? Pasti kalian pernah dong.
Ya kan? Ayo ngaku. Pernah kan? Iya. Mungkin kamu kesel sama orang tua yang memperlakukan kamu seperti itu. Mungkin kamu nggak terima, kamu merasa kayak dipojokin, kamu merasa kayak disudutkan, kamu perasaanmu kayak dipersalahkan. Kamu mungkin merasa kayak orang tua nggak ngerti kamu, orang tua kayaknya bisanya hanya ya nuntut dan nuntut. Ya, kakak bisa ngerti. Ya, sekarang pertanyaannya adalah kalau dibalik, ya, kalau dibalik bagaimana maksudnya? Kalau misalnya dibalik adik-adik, kalau kamu punya orang tua yang gak pernah kasih tahu apapun, gak pernah bilangin apapun, terserah kamu mau buat apa saja silakan, kamu mau ngapain aja silakan, orang tuamu gak ngapa-ngapain, ya, mungkin sama kayak pembantu di rumah kamu. Kalau kamu punya mbak, kalau kamu punya suster, dia gak berani ngapa-ngapain sama kamu kan, dia gak berani marah, dia gak berani ngomelin. Walaupun mungkin ada juga mbak pembantu yang bisa juga gitu ya. Tapi kan kalau kamu udah remaja seperti ini, mbak mana yang mau? Suster mana yang berani? Kalau kecil mungkin masih. Tapi kalau udah remaja begini, 13 tahun lebih, 15 tahun, 16 tahun, ya kan? Kadang-kadang orang tua kamu juga mau ngomongin kamu, marahin kamu juga galakan kamu mungkin. Kamu bisa lebih marah dari orang tua kamu. Ya, itu fakta, itu realita. Mungkin kamu nggak lakukan, mungkin ada di antara adik-adik kamu nggak seperti itu, tapi kamu lihat teman-teman kamu, lingkungan kamu, ya, yang ada bersama-sama dengan kamu di sekolah, mereka pasti ada yang begitu. Kamu lihat situasi keadaan hari-hari ini, anak-anak remaja muda, ya, mereka lebih banyak memilih jalan hidup mereka sendiri berdasarkan apa maunya, berdasarkan apa sukanya, berdasarkan ya apa yang menjadi keinginannya. Nah, bukannya nggak boleh, kamu mau inginin apa saja boleh, kamu mau apa saja boleh, kamu mau suka apa saja boleh, karena life is choice, hidup adalah pilihan. Tuhan berikan kalian free will, kehendak bebas. Kamu mau buat apa saja, sok silakan lakukan, perbuatlah sebebas-bebasnya, sesuka-sukanya kamu. Betul nggak? Rambutmu kamu botakin, rambutmu mau kamu gundulin, rambutmu kamu warnain, silakan. Alismu mau kamu kerok pun boleh. Ya nggak? Kamu mau ditato, mau silakan tato. Ya, kamu mau besarin badan, mau gendutin badan, kurusin badan, kamu mau bikin one pack boleh, kamu mau bikin six pack juga boleh. Ya, mau operasi plastik, mau mancungin hidung sampai 5 meter. Wih, gimana caranya 5 meter? Monster kamu jadinya. Ya kan? Boleh. Mau apa aja. Kamu pakai baju warna apa, silakan. Ya. Bebas. Bebas. Kamu mau nonton apa, mau main game berapa jam, kamu mau belajar nggak belajar, tidur nggak tidur, makan nggak makan, ya itu kan kebebasan, kalian boleh lakukan itu. Tapi, ada tapinya nih, ya kakak pakai tapi deh, jangan pakai tapi dong. Oke, kalau kalian mau pengen bebas, yang penting begini, ya, prinsip di dalam ajaran iman Kristen itu 2. Ingat baik-baik. Ajaran firman di dalam Kristen 2. Prinsip hidupnya. Ya, yang pertama, hidup di dalam keadilan. Fair, sportivitas. Adil namanya. Ya, jangan curang. Jangan maunya enak sendiri, kepentingan diri sendiri. Ya, tapi nggak mementingkan orang lain, nggak belajar untuk belajar menyenangkan orang lain, nggak bisa begitu. Adil, itu prinsip pertama. Yang kedua, kasih. Ya, ada belas kasih, ada cinta kasih. Apapun yang kamu lakukan dasarnya kasih, dasarnya cinta. Jangan dasarnya karena materi, karena logika, karena insting, karena perasaan, karena tuntutan, karena paksaan. Bukan. Karena tugas, karena kewajiban. Hasilnya pasti beda. Bisa sih kamu lakukan sesuatu tanpa cinta kasih, bisa. Kamu kerjakan sesuatu tanpa mengasihi, bisa kok. Tapi hasilnya beda.
kualitasnya beda. Begitu juga dengan hal keadilan. Kamu boleh saja sih berbuat sesuatu semena-mena, suka-suka kamu, menang sendiri, kamu juga nggak mau ada orang yang coba ganggu kamu, nggak ada orang yang bisa kalahin kamu, nggak ada orang yang bisa ngomongin kamu, bisa. Tapi hasilnya beda. Kalau kamu nggak percaya, buktikan saja. Ya, tetapi dua hal ini, kalau kamu lakukan, serius kamu kerjakan, maka kamu akan lihat hasilnya luar biasa buat kehidupan kalian. Kenapa kakak bilang prinsip dalam iman Kristen kasih dan keadilan? Ini bicara tentang salib. Kekristenan itu, ini kekuatan kita. Salib. Kalau Wonder Woman begini, kalau orang Kristen begini. Ada salib. Ya, Wonder Woman yang begini aja ada power, apalagi begini. Ini powernya lebih dahsyat daripada Wonder Woman. Ya kan? Karena Wonder Woman kan cerita fiksi. Wonder Woman kan bukan cerita nyata, tapi salib itu cerita nyata. Itu fakta sejarah dan terbukti. Ya, salib itu nyata. Jadi adik-adik sekalian, mari kita lakukan. Bahwa kita sebagai remaja Kristen, kalau kamu mau berbahagia, ya sebagaimana visi kita di Tunas Remaja, kamu menjadi happy teens, mari bawa salib dalam hidup. Bawa salib dalam hidup kita. Ya, jangan sampai kamu lepaskan salib. Jangan sampai salib itu kamu kantongin. Jangan sampai salib itu hanya kamu simpan. Jangan salib itu hanya kamu geletakkan begitu saja. Bawa itu. Maksudnya gimana Kak Donald? Salib ini bawa gitu, kemana-mana bawa salib gitu. Ya, bukan itu. Bukan itu. Ya. Bukan itu maksudnya. Bukan berarti kamu bawa salib kemana-mana. Ya, walaupun ada sih yang bawa salib kemana-mana. Karena sebagai perhiasan. Ya kan? Ya, sebagai kalung salib. Nah, siapa yang punya kalung salib? Anting salib. Ya, mungkin baju salib. Ada baju lambang salibnya. Bisa kan dibawa kemana-mana. Ya, tapi bukan itu maksudnya. Banyak orang bisa saja pakai simbol salib, kalung salib, ya, pakai anting salib. Masalahnya nilai keadilan dan nilai kasihnya ada nggak? Ajaran kasih dan keadilannya ada nggak? Kalau tidak ada, jangan-jangan salibnya yang sebelah kiri. Jangan-jangan salibnya yang sebelah kanan, bukan salib yang di tengah. Ketahuan deh, salib palsu, salib abal-abal. Salibnya nggak asli. Waduh, mau kamu dapat sesuatu yang palsu, cinta palsu mau, uang palsu mau. Nggak mau kan? Iya, ijazah palsu mau? Nggak mau, iya nggak? Iya, tapi banyak orang maunya salib yang palsu, salib yang tidak asli. Banyak orang Kristen, remaja Kristen hidup di dalam salib yang palsu. Ini mengerikan sekali sebagai generasi remaja. Nggak akan bahagia, percaya saja. Tidak akan bahagia. Ya, kecuali kalau kamu pakai salib yang asli. Oleh karena itu, mari adik-adik perkuat salib Kristus. Perkuat salib Kristus. Nah, kakak mau kasih kamu satu video, ini bagus banget. Ini maksud kakak lewat video ini bahwa kamu dan saya sebagai generasi remaja pertahankan salib Kristus yang asli. Ada resiko, ada tantangan, tapi kamu harus kuat menopangnya sampai Tuhan nanti memanggil kita.
Kalian sudah lihat videonya ya? Sangat menginspirasi nggak? Tersentuh nggak hati kalian dengan video tadi? Kamu dapat pesannya nggak dari video itu? Apakah kamu mau jadi orang yang seperti di video itu? Tetap pegang salib. Amin. Paham? Setuju? Ya, yuk bersama-sama kita pertahankan salib ini. Sampai besar nanti. Sampai tua nanti. Mari angkat tangan kalian, anak-anak kita berdoa sama-sama. Bapa, kau lihat anak-anak ini. Kau lihat adik-adik ini. Kau lihat remaja ini. Kami adalah orang-orang yang mengaku diri sebagai pengikut Yesus. Kami mengaku diri sebagai orang Kristen. Bantu kami Roh Kudus supaya kami jalani prinsip hidup sebagai orang Kristen, yaitu hidup dalam kekuatan salib. Kami mau hidup dalam keadilan, kami mau hidup di dalam cinta kasih. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, biarlah itu semua ada keadilannya, ada kasih. Maka kami akan lihat kekuatan dari salib itu akan nyata, membawa kami ke dalam kemuliaan sampai kepada kemuliaan yang lebih besar. Tolong adik-adik ini Tuhan. Di tengah-tengah generasi remaja kami, banyak sekali pengaruh, godaan, rintangan, banyak sekali hal yang menawarkan gangguan dan juga bujukan supaya kami keluar dari salib, supaya kami tidak hidup dalam salib, supaya kami melecehkan salib, supaya kami jatuhkan salib. Tapi kami mau tetap berdiri seperti video yang kami saksikan. Salib tetap tegak. Dan biarlah kami orang-orangnya yang menegakkan salib Tuhan dalam kehidupan kami. Bantu kami ya Roh Kudus, supaya kami mengerti arti kebahagiaan yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak teens ini Bapa. Biarlah mereka terus ada di dalam pemeliharaan perlindungan dan tuntunan. Terima kasih Tuhan.
Sekarang terimalah segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Kristus Yesus Tuhan, penghiburan kekuatan pimpinan kuat kuasa Roh Kudus memberkati adik-adik, sehingga kalian dilindunginya, dijauhkan dari mara bahaya dan niat-niat orang jahat, bahkan dari tipu daya setan. Sehingga kalian tetap dipeliharanya, tidak kelaparan, tidak kekurangan. Sehingga kalian diberikan hikmat, marifat, kebijaksanaan, agar kalian jangan salah dalam mengambil keputusan. Sehingga kalian tetap taat, tetap setia, tetap menyembah Tuhan, tetap pegang salib Yesus. Sekalipun ada pergumulan, sekalipun ada masalah, sekalipun ada tantangan, persoalan yang belum selesai, tetaplah setia, tetaplah kuat. Dan diberkatilah kalian, sehingga kalian menjadi orang-orang yang tetap dekat dengan Tuhan, lekat dengan Tuhan, menghormati Tuhan. Diberkatilah kalian, supaya kalian bisa melihat mujizat Tuhan, kuasa Tuhan, pekerjaan Tuhan yang besar, kemuliaan Tuhan yang besar dinyatakan dalam hidup. Dan diberkatilah kalian dengan damai sejahtera, sehingga kamu tidak takut, bimbang, kecewa, putus asa, tidak ada niat untuk bunuh diri, karena Tuhan Yesus beserta kita sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat ini. Haleluya. Amin. Salam happy. My choice is my destiny in Jesus Christ. I am so happy. God bless you. See you next.